Ada sebuah cerita tentang kematian di kampungnya Paus Fransiskus ketika ia berbicara tentang pentingnya iman, fraternity atau persaudaraan, dan bela rasa bagi kita saat kita masih hidup, yang merupakan moto kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Satu kali di tempatnya di Buenos Aires, ada seorang kaya raya. Ia hidup hanya mengumpulkan dan memeras orang untuk kekayaannya. Ketika dia mau mati, orang semua tidak mau pergi ke tempatnya. Dan ketika dia sudah mati, tidak ada satupun orang yang datang mau menutup petinya. Romo, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah cerita yang menginspirasi kita memaknai kematian Opa atau Bapak Primo Nathan. Pada hari ini, ketika di bagian pengantar saya mengatakan, hidup adalah investasi untuk kematian dan Ekaristi adalah investasi untuk kehidupan kekal. Kita telah mendengar cerita tentang rumah Bapa. Dan rumah Bapa itu dilukiskan sebagai tempat yang luas, tetapi pintunya sempit. Karena itu kita tidak usah cemas dan gelisah. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, Yeremia itu Yesaya tadi itu ya, juga berbicara tentang sebuah suasana surga. Mungkin kita masih ingat ketika beberapa minggu lalu saya berbicara tentang surga sebagai sebuah tempat dan sebagai sebuah suasana. Ya, surga itu suasana yang adem, suasana penuh sukacita, suasana hidup tanpa beban dan tanpa persoalan. Dan kalau kita bayangkan sebagai sebuah tempat, maka surga itu ada di gambar paling tinggi di depan gereja kita. Itulah surga. Kenapa ada gambar seperti itu? Karena kita datang misa ini untuk investasi surga. Supaya kita kalau mati masuk rumah Bapa. Dan bagaimana caranya kita menginvestasi surga? Supaya kita terbiasa tinggal di rumah Bapa, masuk gereja, ikut misa. Maka di gambar yang di bawah itu ada perjamuan Ekaristi. Sehingga kalau kita merayakan misa, seringkali saya mengatakan kita sedang menginvestasi surga. Karena anak buah Tuhan dari surga datang merayakan misa bersama kita melalui para kudus dan para malaikat dari surga. Sebelum kita nyanyi kudus. Nah, sebagai orang Katolik, kita harus bangga dan bersyukur karena kita punya misa. Maka jangan sampai mengabaikan misa selama hidup, karena kalau kita rajin misa, kita tidak akan takut menghadapi kematian dan tidak akan pernah cemas menghadapi kematian. Dalam Injil Yesus berbicara tentang janganlah cemas dan gelisah hatimu, karena kita kalau sudah usia tua, kita akan mengidap penyakit kecemasan dan kegelisahan. Nanti tanya yang sudah tua. Kenapa? Ketika sudah tua, kita akan berpikir tentang kematian. Di dunia kita sudah tidak bisa berdaya lagi. Dan waktu itulah kita akan membayangkan ketika mati, apakah masuk surga? Saya sering mendengar cerita dan curhat dari orang-orang tua. Bagaimana mereka mengisi masa tua dengan banyak melakukan kegiatan rohani hanya karena meminimalisir kegelisahan kalau tiba-tiba mati sudah siap atau belum. Dan saya rasa pentingnya kita beriman itu untuk kita dipersiapkan dengan kematian supaya tidak takut dan tidak gelisah. Mungkin kita masih ingat beberapa minggu lalu saya misa di Gomong juga ya, mengenang 100 hari Bapak Antonius ya. Bagaimana saya bercerita tentang kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi yang kita tahu kalau kita mati biar kita bisa masuk surga. Caranya ya hidup untuk menginvestasi kematian dan menginvestasi hidup abadi dengan Ekaristi. Maka waktu itu saya bercerita tentang seorang pastor yang merayakan saat kematian dengan ajak juniornya minum bir untuk merayakan saat dia mati. Jadi mati itu membahagiakan kalau kita mati dalam iman. Kalau kita percaya pada Tuhan, kalau kita sudah terbiasa dengan misa. Mau mati kapan dan dimanapun dan dengan cara apapun, no problem. Kemudian apa yang dimaksud dengan menginvestasi kematian dengan hidup? Ya, seperti cerita dari Paus, kita kadang-kadang hidup lupa bagaimana kita menginvestasi kematian dengan membangun sebanyak mungkin relasi persaudaraan, hidup dalam bela rasa. Karena kalau kita hidup dalam persaudaraan, dalam bela rasa, orang akan merasa iba dengan kita,
orang akan merasa terinvestasi dengan keberadaan kita. Saya masih ingat ceritanya Romo Clemens ketika dia menghadiri upacara perayaan perak imamatnya di kampungnya. Nanti kalau salah perbaiknya. Dia bilang, tidak ada kekayaan yang lebih besar untuk saya pada saat ini kecuali Anda semua yang begitu banyak hadir datang pada perayaan peraknya, dan itu adalah kekayaan yang paling istimewa untuk dia. Lalu saya guyonin, kalau begitu kasih keluar itu cincin emas dari Sumbawa, kasih ke saya kakak. Dia tidak mau lagi. Jadi ini mau menunjukkan bahwa kekayaan terbesar itu adalah sesama, dan investasi terbesar adalah pelayanan. Kalau kita menjadi orang yang hidup nobody is island, hidup tidak sendiri, hidup selalu bersama, di mana ada kebersamaan kita hadir, di mana ada kesusahan kita hadir, nanti giliran kita susah orang akan datang dan hadir. Supaya tidak terjadi seperti orang kaya tadi, bahkan sampai orang yang menutup peti pun tidak ada, padahal dia kaya. Terus apa gunanya uang? Apa gunanya mobil? Apa gunanya tanah? Apa gunanya kekayaan? Karena di antara kekayaan itu tidak ada satupun yang bisa pakai peti, kecuali sesama. Jangankan bawa ke kubur ya, baru paku peti saja tidak ada, padahal orang mati sebagai orang kaya. Berarti ke kuburnya tidak ada yang antar. Mau mati seperti itu? Pasti tidak mau. Ya memang sih kalau kita matikan bukan urusan kita yang mati, urusan orang hidup. Tapi paling tidak dalam 1 kali 24 jam kita masih dengar loh orang-orang kusuk kasak katanya. Jadi pada kesempatan ini marilah kita memaknai kematian Bapak Primo Nathan. Kalau primo itu bahasa Latin itu berasal dari kata primare, artinya yang utama dan pertama. Maka primo itu berarti saya yang utama dan pertama. Macam Petrus itu kan primat paus yang pertama. Jadi paus yang datang ini ke-266. Jadi Primo Nathan, jadi yang pertama dan utama dari Nathan. Saya pikir semangat Nabi Nathan telah menjiwai hidupnya, dan itulah yang membuat dia menjadi seorang yang kuat dan hidupnya dapat bonus. Karena kalau di Mazmur batas usia manusia itu berapa? 70 atau 80 tahun jika kuat. Dia ini 77, berarti bonusnya 7 tahun. Lumayan lah, sangat lumayan. Daripada waktu itu almarhum Anton cuma berapa ya? Yang kita misalkan kemarin tuh. 40, 50. Ya pokoknya di bawah 50 itu belum terlalu istimewa hidup itu. Tapi akan menjadi istimewa mau usia kapanpun kalau di usia-usia yang masih produktif seperti itu, kita banyak berbuat baik, kita banyak melayani, kita banyak membangun relasi. Kita berdoa supaya Bapak Primo Nathan pantas dan layak untuk masuk ke rumah Bapa, karena ia adalah salah satu Bapa yang telah percaya kepada Kristus. Kristus yang dalam Injil telah memberikan janji kepada kita. Jangan cemas dan gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sampai Thomas kebingungan untuk bertanya, emang di mana engkau tinggal? Di mana rumah Bapak itu? Lalu dia bilang, apa? Tidak usah kamu cemas juga Thomas. Yang pasti aku datang dari Bapa. Aku akan mengantar kembali kamu kepada Bapa, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Yang paling penting, jaga iman akan Yesus. Jaga Ekaristi, karena Ekaristi itu kenangan terindah yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-murid. Waktu malam perjamuan terakhir dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi Ekaristi itu kunci untuk masuk surga. Karena di dalam Ekaristi kita dibawa kepada suasana surga. Makanya Bapak Ibu sering saya bilang, kalau misa siapkan hati baik-baik, tanggalkan apapun perasaan yang bergejolak, beri hatimu pada Tuhan, nikmati suasana surga. Karena di rumah tidak ada suasana seperti ini. Tapi suasana ini adalah gambaran untuk nanti ketika kita masuk rumah Bapa. Semoga perayaan Ekaristi ini mengantar Bapak Primo Nathan kembali ke perjamuan abadi di dalam rumah Bapa dan di hadapan Bapa bersama para kudus dan para malaikat, menjadi pendoa untuk istri, anak-anak, cucu, seluruh keluarga dan kita semua yang ditinggalkan. Amin. Saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati.